Bermain bola dipandu pelatih sebelum tempur ke medan laga. Biarlah badan berletih-letih, asal keluarga bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku mau awali aktivitas aku hari ini dengan masak. Ini tuh bukan masak menu makan siang, makan malam. Pokoknya ini tuh bukan masakan yang buat menu makan gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh aku mau bikin cemilan. Ini aku lagi mau bikin pisang goreng ya bukan pisang goreng, keripik pisang, ya ampun. Nah tadi aku itu udah potong-potongin pisangnya, maksudnya udah aku kupas dan udah aku iris-iris. Nah ini tuh aku lanjut buat ngegoreng gitu ya teman-teman untuk pisangnya. Tapi ternyata sepertinya ini tuh yang pertama kali aku goreng ini tuh rada kebanyakan gitu teman-teman. Jadinya agak kurang kering gitu ya nantinya, tapi ya tetap aja habis gitu ya dimakan. Kalau misalnya bikin keripik pisang kayak gini harusnya memang nggak terlalu banyak ya teman-teman, agar dia itu kayak bener-bener kering sempurna. Nah kalau misalnya aku bikin keripik pisang itu tuh ini perdana ya teman-teman, seumur hidup aku baru ini aku bikin keripik pisang kayak gini. Biasanya sih kayak lebaran itu bikin keripik pisang, cuman biasanya aku itu barengan sama kakak ipar aku gitu ya. Nah di sini tuh aku nyoba pertama kali aku coba bikin sendiri aja gitu ya, lumayan buat cemilan. Karena aku itu ada pisang gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau ditungguin matang semua takutnya nanti malah kayak bosen gitu ya makan pisang yang digoreng atau apa-apa gitu. Jadi aku bikin keripik pisang aja, bagian pisang-pisang yang kecil-kecilnya itu gitu. Nah untuk apa sih, aduh ya ampun belibet banget. Untuk keripik pisang ini aku tuh nggak kasih yang gimana-gimana ya. Pokoknya tadi udah aku kupas, aku iris-iris, terus aku cuci bersih. Nah pas ngegorengnya ini tuh aku kasih ini ya teman-teman, air, garam sama dicampur sama Royco. Jadi garam aku larutkan, kasih Royco juga, dilarutkan gitu di air. Terus pas udah dimasukin keripiknya baru udah dikasih airnya gitu. Jadi nanti kan kayak bunyinya cus gitu ya teman-teman untuk di keripiknya. Nah itu biasanya akan nyebar gitu untuk rasa asinnya, karena memang aku pengennya ini tuh agak rada asin, cuman nggak terlalu asin banget sih karena aku bikinnya juga nggak banyak. Tadi itu aku cuman ngupas pisang itu satu sisiran gitu ya teman-teman, dan hasil ini dapatnya cuman dikit banget, ya ampun ini mah sekali duduk mah habis gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, lumayan ya teman-teman, ada yang buat dicemil-cemilin gitu daripada nggak ada yang mau dicemilin gitu kan. Jadi di sini tuh aku bikin keripik pisang ini tuh kayak cuman pengen nyoba-nyoba gitu ya, berhasil nggak sih gitu ya, jadi nggak sih gitu. Karena aku itu memang tipe orang yang memang nggak jago teman-teman yang namanya bebikinan gitu. Jadi kadang mau bebikinan apa-apa itu tuh aku udah minder duluan gitu sama kemampuan aku. Padahal sebenarnya kalau misalnya kayak udah kita coba gitu ya, insya Allah itu bakalan bisa sih gitu ya. Tapi untuk mencobanya itu aku malah takut teman-teman gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau udah hal-hal bebikinan aku itu agak-agak takut gitu teman-teman. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini udah beres saja. Aku itu bikin keripik pisangnya, dapat itu dikit banget. Padahal tadi aku bikin itu satu sisir yang lumayan besar gitu ya. Di sini aku menggunakan pisang nangka ya teman-teman, karena memang aku nggak punya pisang kepok. Yang ada itu kemarin kan yang ditebang itu pisang nangka gitu ya. Nah itu tuh juga udah aku bagi-bagiin ke tetangga aku, ke kakak ipar aku. Jadi sisanya itu nggak terlalu banyak di rumah. Nah tadi aku ambil satu sisir, aku kupas gitu ya. Pengennya tadi sih nggak di record gitu ya, tapi kok rasanya sayang kalau nggak di record, makanya ya udah aku putusin untuk aku record aja. Dan ya lumayan lah ya teman-teman buat nambah-nambah durasi video gitu ya, dan juga lumayan menambah variasi masakan gitu ya. Biasanya kan masaknya itu jengkol ya teman-teman, kalau nggak ikan asin. Nah sekarang masaknya itu keripik pisang. Nah ini dia nih teman-teman untuk hasilnya, dikit banget ya, tapi ini tuh udah banyak yang dimakan juga sih sebenarnya. Nah ini aku masukin ke toples saja biar nanti pas mau makannya itu enak gitu, tinggal ngambil toples, duduk manis, langsung deh dimakan. Alhamdulillah lumayan buat cemilan hari ini. Nah ini tuh masih lanjut buat masak-masak. Ini tuh sebenarnya di sore hari, kalau tadi itu tuh di siang hari ya teman-teman. Ini di sore hari aku itu mau masak buat menu makan malam. Nah ini dia aku mau masak jengkol lagi, Masya Allah. Sering banget gitu ya aku masak jengkol, tapi ya mau gimana ya teman-teman, orang kami tuh sukanya kayak gini. Daripada aku itu harus ngikutin kemauan orang dan kesukaan orang, tapi kami nggak makan, ya mau gimana gitu ya, kan nggak mungkin gitu yang makan kita. Jadi walaupun menu kita itu aja ya udah nggak apa-apa gitu. Lagian
kalian kayak aku ini share video masak-masak kayak gini bukan karena aku itu pengen pamer atau pengen ngasih ngajarin kalian buat masak, itu enggak gitu ya, cuman kayak sekedar ingin memberikan referensi aja buat kalian gitu ya. Siapa tahu gitu kalian tuh ada yang pusing pengen masak apa, nah pas kalian tuh lihat aku lagi masak kayak gini ya, kalian juga jadi kayak semangat juga buat masak dan kalian tuh juga dapat ide gitu. Nah, untuk jengkol kali ini ditemenin sama ikan patin ya teman-teman, karena memang lagi pengen ikan patin dan juga ini tuh stok di kulkas itu nggak terlalu banyak gitu ya. Jadinya aku itu masak seadanya aja ya, adanya tadi itu di kulkas itu kayak ikan patin gitu ya teman-teman. Jadi ya udah daripada ikan patinnya nanti nggak dimasak-masak, di sini aku sambal aja. Oh ya teman-teman, maafkan aku ya, aku tuh nggak tahu kenapa dari tadi tuh kok belibet terus gitu ya ngomongnya. Karena ya memang seperti itulah ya teman-teman, terkadang itu tuh padahal kayak udah kayak udah direncanain pengen ngomong apa, tapi malah di dubbing itu malah bahas apa gitu ya. Dan juga terkadang di dubbing itu walaupun kita kayak udah berusaha untuk nggak belibet, tapi ya tetap aja gitu ya. Terkadang itu tuh belibet itu tuh tanpa diduga ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku udah beres buat ngegoreng ikan. Lanjut juga aku numisin sambal ya teman-teman. Ini aku sambelnya seperti biasa aja sih, bumbunya nggak ada yang aneh-aneh. Tadi cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit dan cabai merah. Terus di sini aku kasih garam dan pastinya dikasihnya micin ya teman-teman. Karena kalau misalnya nyambel itu tuh memang paling best deh dikasihnya itu micin. Nah ini sambelnya udah kelihatan berubah warna ya teman-teman, udah ngeluarin minyak juga. Langsung aku masukin untuk si jengkolnya, terus aku diamin beberapa saat dulu supaya kayak lebih meresap aja untuk bumbunya ke jengkolnya dan kandungan air di jengkol berkurang. Nah di sini udah mateng, lanjut aku masukin deh untuk si ikannya. Kalian pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Ada yang samaan nggak nih menunya sama aku, ikan patin atau jengkol? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Nah di sini ikannya udah beres buat aku campurin ke bumbu atau ke sambelnya gitu. Langsung aja aku salin. Untuk anak-anak aku nggak bikin sayur ya teman-teman. Tadi ikan patinnya aku pisahin beberapa potong buat anak-anak gitu ya. Aku nggak bikin sayur dulu karena kalau misalnya keseringan bikin sayur pasti nggak bakalan ada yang makan gitu ya. Nah ini dia sih untuk menu kami hari ini. Udah ini aja. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah teman-teman, beres aku itu masak, seperti biasa aku mau beresin dapur aku dulu. Itu kalian jangan salfok ya, di lemari ada sinar matahari yang cerah banget karena memang alhamdulillah di luar itu cuacanya itu cerah gitu ya. Tapi ya kalau di tempat aku sih ya teman-teman, kayak misalnya sore hari cerah kayak gini, bisa-bisa gitu ya malam-malam itu bakalan hujan kenceng banget gitu. Tapi ya mau gimana ya, memang sekarang itu kan musimnya itu kayak emang lagi musim pancaroba banget. Jadi kalau misalnya hujan ya udah dinikmatin aja. Oke teman-teman, lanjut. Tadi udah beres, aku itu masak, udah bersih-bersih dapur juga. Tapi di sini aku tuh belum nyuci piring, jadi aku mau nyuci piring dulu. Dan masya Allah, jangan kaget dengan cucian piring aku yang bener-bener wow, ini tuh numpuk banget ya teman-teman. Karena memang tadi kan aku itu kayak bikin keripik pisang kayak gitu ya. Jadi banyak juga perkakas-perkakas yang kotor kayak gitu. Jadi harap dimaklum aja kalau cucian piring aku itu banyak. Oh ya teman-teman, sambil kalian lagi ngikutin aku nyuci piring, biar kalian gak bosen, aku mau sapa-sapa kalian aja ya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah klik dan yang udah nonton video aku. Semoga apa yang aku share di video aku ini bisa sedikit memberikan inspirasi, memotivasi, serta juga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk di-share, serta jika ada kritik dan saran boleh banget untuk kalian sampaikan di kolom komentar aku. Nah teman-teman, ini adalah wajan kesayangan aku ya teman-teman. Tapi itu tuh di dalamnya itu gosong karena memang kemarin tuh Pak suami pakai buat bikin nasi goreng dan nasi gorengnya itu gosong. Aku tuh sampai marah teman-teman sama Pak suami, masya Allah. Kenapa sih Pak suami tuh bikin nasi goreng itu tuh apinya itu besar banget. Aku itu lihat itu nasi itu udah nempel sampai gosong banget gitu ya teman-teman di wajan aku. Jadi aku tuh marah-marah dan ngomel-ngomel gitu ke Pak suami. Wajan aku itu hitam, aku bilang ini wajan kesayangan aku gitu ya.
ya. Pak suami itu cuma nyengir-nyengir teman-teman. Jadi kalau sekarang aku tuh udah bilang ke Pak suami, jangan pakai wajan aku yang cantik-cantik kalau misalnya pas Pak suami yang masak, pakai yang jelek-jelek aja, aku bilang kayak gitu. Saking aku itu kesel gitu ya teman-teman. Oh iya, kalian tuh ada cara nggak sih biar yang di dalamnya itu hilang teman-teman, gosongnya? Ya Allah, aku tuh sedih banget gitu ya, karena itu tuh wajan kesayangan aku. Aku tuh seneng banget pakai wajan itu karena dia itu glowing gitu loh teman-teman. Oke deh, lanjut ya. Tadi udah beres nyuci piring, aku tuh ngangkatin pakaian juga di luar karena udah sore. Terus aku juga lanjut di sini mau nyapu. Nah, itu jangan salfok sama Pak suami, dia itu lagi makan. Aku udah izin sih ya teman-teman buat nyapu gitu ya. Di sini aku juga mau bersihin dapur juga karena aku juga mau mandi gitu ya. Jadi aku mau beresin dulu kerjaan aku sebelum aku itu mandi. Pokoknya aku tuh seneng banget kalau yang namanya kerjaan itu udah beres terus nanti itu tinggal mandi, kayak udah enak gitu ya, kayak udah nyaman gitu. Nah, lanjut juga di sini aku nyapu untuk di area ruang serbaguna aku. Anak-anak itu udah aku oper ke kamar mandi ya teman-teman. Jadi mereka itu nggak ada yang ngegangguin lagi di sini. Mereka itu aku bawa buat mandi gitu ke kamar mandi. Jadi aku masukin mereka ke dalam ember. Nah, itu aku minta tolong aja sama Pak suami buat pantau anak-anak sesekali ya. Karena terkadang itu anak-anak suka berantem gitu teman-teman. Jadi harus dipantau kalau pas ditinggal merekanya. Nah, teras ini tuh adalah tempat yang jarang banget sekarang itu rapi ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya pas anak-anak udah bangun, teras itu Masya Allah, jangan ditanya deh ya, pasti berantakan banget teman-teman. Segala macem itu bisa di teras ini, mainan gitu ya. Terus juga terkadang bantal, selimut itu pada dibawain ke sini. Oh ya, aku tuh sering banget ya teman-teman buat ngepel untuk ini teras aku. Cuman nggak tahu kenapa kalau untuk bagian teras ngepel-ngepelin itu capek banget rasanya buat di videoin, dan kadang itu mager gitu ya teman-teman. Bahkan terkadang itu aku senengnya itu kayak apa ya, kayak nggak pakai hijab gitu, jadi mager buat nge-record gitu pas di bagian sini. Nah, ini tuh banyak banget kotoran-kotoran di teras aku ini. Ini tuh adalah robekan dari kardus-kardus yang dimainin sama anak-anak ya. Kardus antena TV yang jelas ya teman-teman. Jadi disobek-sobek sama mereka. Jadinya ini tuh lumayan kotor gitu ya. Pokoknya sebelum mereka itu tuh mandi gitu ya, ini tuh harus sudah bersih gitu. Oke, selanjutnya di sini aku menyusunin piring. Ini posisinya anak-anak udah beres aku urus ya teman-teman. Udah aku mandiin, udah aku pakein baju gitu ya. Pokoknya mereka itu udah beres lah gitu ya. Di sini aku lanjut aja buat nyusunin piring karena memang biar lega dapurnya juga, biar tenang pikiran juga gitu. Jadi harus diberesin aja semuanya. Di sini tuh udah mulai-mulai rada-rada gelap sih ya teman-teman untuk di tempat aku sekarang karena memang ini udah lumayan sore gitu ya. Tapi aku tuh belum mandi. Biasanya aku lebih seneng mandi itu tuh pas mau dekat-dekat maghrib. Jadi pas habis mandi gitu ya langsung sholat itu kayak enak gitu ya teman-teman. Jadinya kadang aku tuh kayak walaupun kerjaan aku tuh udah beres lebih awal gitu ya, tetap aja kadang aku lebih sukanya itu ngeberesin mandi itu, maksudnya mandi ya, mandi itu kayak dekat-dekat mau hampir maghrib gitu. Ada yang samaan gak sih sama aku? Apalagi daerah Pekanbaru itu tuh panas teman-teman. Terkadang itu habis mandi gitu ya, itu tuh kayak nggak berasa gitu udah panas lagi, udah gerah lagi rasanya gitu. Jadi kayak lebih enak aja kalau mandinya itu rada sorean gitu kan, jadi kayak lebih fresh gitu. Oke, selanjutnya di sini sebelum aku mandi juga masih ada waktu ya, aku mau ngasih anak-anak buat makan dulu. Ini seperti yang aku bilang tadi, anak-anak itu makan pakai ikan patin yang digoreng. Ikan patinnya ini kan udah aku kasih garam gitu ya teman-teman. Jadinya apa ya? Kayak ini tuh udah ada rasanya gitu. Jadinya aku itu kasih anak-anak makan pakai ini aja. Anak-anak juga udah lahap banget ya teman-teman makannya. Ada yang bilang, "Bun, anaknya dipaksa dong makan sayur, kan sayur itu bagus." Kalau misalnya dia nggak mau, aku juga nggak mau maksa ya teman-teman, karena memang anak-anak itu kalau misalnya makan itu nggak boleh yang terlalu kita paksa, takutnya nanti mereka itu malah nggak mau makan gitu ya. Kadang mereka itu nggak mau makan sayur, ya udah aku kadang kasih kuahnya gitu. Dan ada juga yang bilang, "Bun, kenapa sih telur terus yang dikasih anaknya?" Enggak ya teman-teman, mungkin kalian itu udah ngikutin aku dari lama, tahu lah ya, aku nggak selalu cuma ngasih anak-anak itu telur doang. Kadang aku juga bikinin ikan kayak gitu ya untuk anak-anak.
Kadang juga ada sayur kan yang aku bikin gitu ya. Jadi nggak selalu telur gitu. Mungkin pas kalian nonton video aku, memang pas aku lagi bikinin lauknya Twin itu telur. Tapi kan telur itu juga banyak ya teman-teman gizinya. Kalau misalnya anak-anak maunya makan telur aja, menurut aku sih nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau misalnya merekanya mau gitu kan. Apalagi anak-anak itu memang cenderung kayak lebih doyan sama yang namanya telur gitu. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share hari ini bisa sedikit memberikan inspirasi ke kalian semuanya. Maaf jika banyak perkataan dan perbuatan dan tingkah laku aku di video yang kurang mengenakan. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.